Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkuliahan terakhir dari biologi reproduksi tumbuhan ya. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbanyakan vegetatif alami. Yang materinya sudah saya unggah di GCR ya. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Enggak ada yang jawab. Sudah dibuka atau belum? Sudah buka atau belum? Sudah membaca atau belum? Kok saya tidak dengar ya responnya? Atau headset saya yang tidak betul? Halo? Oh, headset saya ya? Bentar. Halo? Oke, Ibu, dapat didengar. Oke, Ibu. Ya, kalian sudah membuka apa belum? Materi yang saya unggah di GCR? Sudah, Ibu. Sudah dibaca? Kemarin sempat membaca sedikit, Ibu. Apa ada yang perlu dijelaskan? Ada yang tidak dimengerti? Ayo, Afif. Sudah membaca belum, Afif? Supaya cepat merespon, mungkin audionya dinyalakan ya. Ini. Ada yang tidak dimengerti, Afif? Jangan-jangan belum tahu semuanya. Nah, yang lainnya boleh. Nah, ini jadi nggak ada bedanya nih materi diunggah sama nggak diunggah ya. Permisi, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Siapa ini? Adisti, Bu. Adisti, silakan Adisti. Iya, saya Adisti. Mohon izin untuk bertanya sebelumnya. Saya masih belum terbayang antara maksud perbedaan antara tuber dengan kormus, Ibu. Apakah boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, jadi ini adalah yang pertama saya awali begini ya. Jadi perbanyakan vegetatif alami itu bisa dilakukan atau organ reproduktif itu terbentuk organ
reproduksi, tapi bagian vegetatif itu bisa terbentuk dari akar, batang, dan daun. Nah, yang ditanyakan tadi yang umbi, apakah bedanya umbi dengan kormus? Ya. Nah, berarti itu yang terbentuk dari umbi batang dan juga kormus dari batang. Ya. Kalau yang dari akar itu kan ada satu saja, yaitu umbi akar. Ya, sedangkan yang terbentuk dari batang itu dibagi 3, yaitu yang bagian underground di dalam tanah, kemudian di sub areal, ya, kemudian yang di bagian areal. Kalau yang ditanyakan itu adalah umbi batang dan kemudian satunya lagi kormus, berarti itu adalah batang yang berada di underground atau ada di dalam tanah. Ya, ini saya anukan dulu. Nah, ini kan. Jadi yang terbentuk dari akar dan batang dan daun. Terkait dengan yang ditanyakan, berarti yang dari batang. Yang dari batang itu bisa berasal dari batang yang di bawah tanah, yang subareal, dan yang di areal. Artinya bagian di kalau subareal itu berarti kayak perbatasan antara areal dan underground. Ya, di permukaan tanah, sebetulnya lebih ke arah permukaan tanah subareal. Tetapi kalau di areal berarti di atas tanah. Gitu. Nah, kemudian yang underground itu terdiri dari umbi batang, ya, ada juga rhizome atau rhizome itu apa? Akar rimpang ya, atau rimpang tapi batang. Ada bulbus atau umbi. Ini susah mau, kadang-kadang kan bahasa Indonesia itu bahasa Inggris yang di Indonesiakan. Jadi kayak bulbus ya, bulbus, rhizome ya, rhizome. Ada juga yang bahasa Indonesia yang mungkin sudah benar, misalnya kayak rhizome adalah rimpang. Terus kemudian ada kormus. Ya. Semuanya adalah batang yang berkembang atau mengalami modifikasi menjadi organ untuk perbanyakan vegetatif alami. Hanya saja nanti bentuknya yang berbeda-beda. Ya, fungsinya juga berbeda-beda. Sekarang yang ditanyakan adalah umbi dan kormus. Ya. Kalau umbi semuanya underground ya, tapi jadi kalau semuanya underground itu batang yang biasanya menggembung. Ya, swollen, menggembung. Dan di situ terdapat sebagai penyimpan makanan. Biasanya adalah padi. Ya. Nah, ujung yang menggembung tadi, ujung akar, biasanya kan ujung akarnya ini yang menggembung. Ya, ini yang dinamakan umbi batang. Ya, yang nanti dari umbi batang ini akan muncul tunas, kemudian jadi individu baru yang lepas atau terpisah dari induknya. Makanya dikatakan sebagai perbanyakan vegetatif alami. Ya, seperti itu. Nah, di dalam umbi batang nanti ada mata tunas ini. Mata-mata, kayak kalau kalian bayangkan itu adalah umbi kentang. Ya, nanti di dalam umbi kentang itu ada kayak cekungan-cekungan. Kalau masih baru itu kan hanya kayak mata tapi nggak ada tunasnya. Tetapi ketika kalian simpan beberapa lama, maka nanti dari situ akan muncul tunas-tunas lateral ini yang akan menghasilkan pucuk dan kemudian akar. Ya, seperti itu. Udah bisa bayangkan ya, contohnya adalah kentang. Nah, nanti bedanya dengan kormus apa? Sebetulnya kalau kormus sama umbi batang itu agak jelas loh. Ya.
Yang agak nggak jelas mungkin umbi, batang, sama kormus. Ya, mungkin atau risum. Ya, karena kalau yang tiga-tiganya itu mempunyai apa? Sisik ya. Hanya bedanya nanti umbi sama kormus itu hampir sama. Hanya saja kalau umbi itu ada lapisan cirinya. Berlapis-lapis, tetapi kalau kormus tidak. Ya. Nah, kalau yang risum bagaimana? Nah, nanti risum itu dicirikan dengan ini. Tidak hanya swollen, tidak hanya menggembung, tapi juga memanjang. Ya. Dan kemudian bercabang. Kemudian ada sisik-sisiknya. Ya. Ini adalah dinamakan kayak sisik ya. Dan ini tidak mengandung klorofil. Cirinya seperti itu. Nah, sama nanti di risum ini akan menghasilkan tanaman baru. Ya dari sini akan muncul tunas. Kemudian lepas dari induknya. Maka ini perbanyakan vegetatif alami. Ya dari nodus-nodusnya nanti muncul tunas-tunas baru. Itu yang dinamakan risum. Ya. Nah kemudian yang sebelum kormus, bulbus atau umbi. Ya. Nah umbi itu bentuknya beda lagi, bukan memanjang, yang menggembung tapi bukan memanjang, tetapi lebih rata sebetulnya. Batangnya adalah ini, ada cakramnya di sini. Tetapi dari sini akan muncul daun-daun yang seperti sisik tapi berlapis dan biasanya fleshy. Fleshy artinya berdaging. Hanya bagian luarnya saja yang biasanya kering. Jadi kalau kalian bayangkan bawang merah, bawang putih termasuk ya, kemudian yang besar itu apa? Yang besar bawang bombay, bawang bombay itu termasuk adalah umbi gitu. Ya. Dicirikan adalah lapis-lapis ini karena bentuknya sebetulnya hampir sama dengan kormus. Ya. Pendek, bulat, tetapi ini berlapis. Sedangkan untuk yang ini lapis-lapisan aja nih. Ini contoh-contohnya tulip, termasuk itu adalah umbi. Nah, kemudian bedanya dengan kormus apa? Nah, ini adalah kormus. Ya. Memang juga swollen, tetapi lebih pendek dan biasanya ke atas, vertikal menuju ke atas. Ya, tetapi tidak mempunyai lapisan ini. Jadi nanti kalau kalian misalkan menentukan apa ya, jahe, kencur, mungkin ya, kemudian bunga apa pedang-pedangan itu apa? Lidah mertua. Ya, kemudian yang biasanya kita makan itu apa? Suwak. Ya, kemudian amorphophallus apa itu? Porang. Kemudian apalagi? Kentang atau sebangsanya. Itu nanti bingung kan kalian, misalnya itu umbi batang, kormus, ya, risum atau bulbus atau umbi. Ya, dilihat ciri-cirinya tadi. Hampir semuanya sebetulnya swollen kan. Tinggal nanti apakah dia horizontal. Kalau horizontal berarti misalkan jahe, kemudian tanaman pedang-pedangan itu kan sebetulnya ada risumnya kan bawahnya. Dia akan memanjang antara misalkan ini terbentuk kalau kalian lihat misalnya pedang-pedangan itu, lidah mertua itu ya, ini tunas, kemudian ini tunas. Ya, nanti di bawahnya lihat, di situ kan ada risumnya. Ya, baru tunas itu muncul dari sini, nodus-nodusnya. Dia vertikal, dia mengembung tapi dia bukan vertikal, horizontal. Ya. Kalau misalkan lihat lagi apa misalkan yang suwek-suwekan itu,
Ya, nanti dia menggembung, tapi bentuknya apakah dia horizontal? Enggak kan? Dia vertikal, bulat-bulat kan, seperti bulat-bulat. Dilihat apakah dia ada lapis-lapisan, adakah dia daun bersisik yang fleshy? Enggak ada kan? Berarti itu kormus. Nah, semuanya sebetulnya selain sebagai organ perbanyakan vegetatif, dia sebetulnya dia mengandung cadangan makanan yang nanti dia digunakan untuk memberikan nutrisi bagi tunas yang baru tumbuh sampai tunas itu menghasilkan daun. Ya. Baru setelah daun terbentuk, tugas dari umbi tadi atau dari kormus tadi dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah selesai. Makanya begitu terbentuk daun yang cukup untuk melakukan fotosintesis, mencukupi kebutuhan nutrisinya, maka si umbi ya atau kormus itu biasanya kan kempes apa? Iya kan? Coba nanti porang ditanam. Ya, nanti begitu muncul daun, fungsinya sudah barangkali juga sudah habis atau fungsinya sudah tergantikan, maka umbinya, kadang-kadang kita kan samakan umbi kan gitu. Semuanya kita samakan umbi atau sebetulnya beda kan, ada rhizom, ada umbi, ada kormus, dan itu akan kopong, tahu kopong ya. Di pegang itu pasti kayak enggak keras gitu, langsung lunak. Karena memang digunakan untuk pertumbuhan si tunas itu. Gitu. Nanti begitu tunasnya muncul, terbentuk daun, melakukan fotosintesis, ya fotosintatnya akan didistribusikan ke bagian lain, termasuk juga ditransport ya ke bawah, ya ke batang yang mengalami modifikasi sebagai itu tadi cadangan makanan lagi. Begitu seterusnya. Nah, dari sini apakah bisa sudah punya gambaran perbedaannya antara 4 organ untuk reproduksi atau perbanyakan tanaman secara alami. Oke, Ibu, sudah Terutama terbayang. yang ada di dalam tanah. Oke, Ibu, sudah terbayang. Mohon izin untuk feedback, apakah boleh, Ibu? Boleh, silakan. Ya, tadi kan jenengan menjelaskan bahwa nanti hasil fotosintat ketika sudah tumbuh besar itu nanti akan didistribusikan kembali ke bagian yang hasil dari yang kopong tadi. Apakah benar seperti itu atau bagaimana, Ibu? Nah, bukan hanya di situ maksudnya, tapi juga di bagian lain. Jadi kalau kalian lihat di di gambar ini, ya, ini dimulai dari awal. 1, jika kondisi yang tidak sesuai, ya biasanya kan terus kemudian kayak fase dormansi, ya fase tidak tumbuh, tetapi dia sudah menghasilkan umbi atau kormus atau yang lainnya, ya. Nah, bagian yang di areal, jadi ini bagian ini ada tanah, yang ini yang coklat ini adalah batas antara tanah ya. Artinya yang di bagian coklat berarti di dalam tanah, ya. Kemudian yang putih atau kebiruan itu berarti bagian areal. Ya, dari situ saya ya udah tahu ya. Nah, kemudian bagian areal mati. Ya. Bagian yang di dalam tanah underground itu juga berhenti tumbuh. Ya. Nanti kalau misalkan ini organ penyimpan, ini sebagai organ penyimpan karena isinya adalah cadangan makanan, biasanya pati. Ya. Ini ada mata tunasnya. Kalau misalkan masih baru panen, biasanya nggak terlalu kelihatan. Tetapi biasanya titik-titik mata itu ada. Nah, ya, baru nanti dari situ muncul. Jadi kalau misalnya seperti porang, meskipun nggak ditanam di dalam tanah, waktunya atau masa dormansinya hilang, tunas itu tetap muncul. Ya. Jadi kalau misalkan masa dormansi, misalkan saya lupa bulan apa misalnya, tapi Oktober muncul, meskipun nggak kalian tanam di dalam tanah, tunas akan tetap berkembang. Nah,
Nah, ini adalah bagian areal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini memungkinkan tanaman itu terus tetap survive di dalam kondisi yang tidak bagus. Ya. Jadi ada fungsinya dormansi yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Itu untuk gambar 1. Nah, kemudian gambar 2. Nah, jika kondisi lingkungan itu sudah sesuai untuk pertumbuhan, maka ya tanaman baru berkembang dari tunas. Ya, mata tunasnya tadi. Itulah tunas. Ya. Nah, organ penyimpan artinya kan kalau kita bicara ini umbi, ya berarti organ penyimpan ini umbi akan memberikan makanan, jadi cadangan makanan tadi untuk perkembangan tunasnya. Karena tunas itu akan menjadi tanaman baru. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kemudian akar terbentuk. Tadi tunas sudah berkembang, akar terbentuk. Ya, artinya bagian daun mampu melakukan fotosintesis sendiri, bagian akar ya bertugas untuk menyerap nutrisi juga. Artinya sebetulnya organ penyimpan itu sudah tidak berfungsi toh, karena sudah makanan itu sudah dipenuhi, sudah bisa dilakukan oleh tanaman ini sendiri. Gitu. Karena akarnya sudah terbentuk, ya, akar adventif yang menyerap mineral, menyerap air, kemudian tunas tumbuh, menghasilkan daun, daun bisa melakukan fotosintesis, ya. Nah, hasil fotosintesis kan didistribusikan, termasuk ke bagian ini, ke bagian kebagian kalau itu umbi adalah umbi yang baru, gitu, ya. Nah, sekarang ini, organ penyimpan kering karena makanan kan sudah digunakan tadi, yang saya bilang kopong tadi. Kalau dipegang kempes ya. Nah, kemudian baru yang kelima ini, tanaman sekarang tumbuh survive dengan makanan yang bisa dibuat sendiri dengan melakukan fotosintesis daunnya. Nah, kemudian makanan yang dibuat ini, hasil fotosintesis ini juga kan gitu, ditransport ke organ penyimpan yang baru. Nanti muncullah umbi. Yang pada porang itu biasanya kalau misalnya pertama kita punya umbi, biasanya kalau porang itu seperti ini. Ketika kita ketanam umbinya segini, umbi awalnya. Nanti kemudian berkembang lagi, maksudnya kita tanam, muncul tunas, muncul daun, lah nanti 6 bulan lagi ini akan rebah, prosesnya kembali berulang. Tapi umbi yang terbentuk biasanya lebih besar. Ya, dari yang cuman nggak punya ganti. Dari yang awalnya segini bisa menjadi 2 kali ini umbinya. Nanti umbi yang 2 kali ini ditanam lagi, ya 6 bulan lagi rebah, nanti akan lebih besar lagi. Itu polanya kalau pada porang. Sehingga makanya kalau kita nanam porang, kita nggak bisa 1 kali tanam kemudian dapat umbi yang besar. Ya, makanya dikatakan membutuhkan waktu kurang lebih bisa 2 tahun untuk menghasilkan umbi yang besar begini. Dan antara umbi yang di bawah itu tadi dengan yang bulbil di atas, itu nanti juga akan berbeda. Artinya bulbil bisa digunakan juga sebagai organ reproduksi, bulbil atau biji. Tetapi nanti umbi yang terbentuk jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan umbi. Jadi untuk yang porang itu ada polanya seperti itu. Tapi prinsipnya artinya dari kita nanam umbi atau mungkin dari tanaman ini kemudian terbentuk umbi, ya yang bagian atas mati kemudian tumbuh lagi, itu seperti ini. Secara umum sama seperti ini. Ini terjadi pada misalnya kalian punya bunga dahlia, kan bagus bunga dahlia. Bunga kana ya. Bunga apa itu yang oranye yang kayak kecubung. Itu juga sama. Kalian nggak bisa maksa nanti, wah bagus nanam
Ya kalau belum musimnya nggak tumbuh kan gitu. Tapi ada di tanah, kalau kalian lihat pasti ada umbinya ini. Tetapi tiba-tiba nanti bulan tertentu yang biasanya ada kaitannya dengan hujan, kalau di sini ya, tiba-tiba muncul. Dari mana itu? Ya sebetulnya masih ada umbinya itu, tetapi dia dormansi. Begitu. Jadi ini prosesnya, Adisti. Silakan kalau mau komentari lagi. Ibu sudah dapat dipahami. Terima kasih Bu atas Iya. penjelasannya. Siapa lagi yang mau nanya? Permisi Ibu, Ya. nama saya Kasuria Malia. Ya. Izin bertanya, saya masih kurang memahami antara offset dengan satu lagi kemarin itu runner Ibu. Sama? Runner. Iya. Kalau runner sama offset itu sebetulnya jelas. Yang harusnya bingung itu adalah runner sama stolon. Ya, itu yang sebetulnya membingungkan. Tapi saya jelaskan dulu. Nah, kalau tadi adalah berbanyakan dari batang, tetapi yang berada di dalam tanah, sedangkan yang ditanyakan Kasturi ini adalah berbanyakan tanaman yang sebetulnya modifikasi batang, tetapi tempatnya di subareal. Ya, jadi yang berada di biasanya di pas permukaan tanah. Ya. Ada runner dan stolon. Ini sebetulnya yang menurut saya bingung. Makanya ada beberapa pendapat yang saya sampaikan di sini nanti. Jadi pada tanaman-tanaman tertentu, ya, pada rumput-rumputan atau ada juga stroberi yang bisa dikatakan dia menggunakan cara perbanyakan alami, tapi dengan menggunakan bagian batang yang ada di permukaan tanah. Nah, biasanya batang pada tanaman-tanaman tersebut ini biasanya merambat secara horizontal pas ada di tanah, tepat di permukaan tanah. Ya. Nah, batang yang merambat itu yang ada di permukaan tanah kemudian akan terbentuk ya, biasanya pada nodus-nodus tertentu itu akan terbentuk tunas. Selain terbentuk tunas juga akan terbentuk akar. Nah, kemudian individu yang baru ini akhirnya dia dapat berdiri sendiri sebagai individu tanaman yang tidak tergantung pada tanaman induknya. Ini yang dinamakan sebagai runner. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada tanaman, ya, pas di permukaan tanah itu ada batang yang dia merambat secara horizontal. Nah, nanti di bagian-bagian tertentu nodus itu akan muncul tunas, muncul akar. Nah, kemudian menjadi individu baru yang lepas, yang tidak tergantung pada tanaman induknya. Ya, itu yang dinamakan ini adalah runner. Ya, jadi dia berakar pada setiap nodus. Ya, jadi kalau misalkan saya tadi bilang bahwa yang sudah tidak tergantung pada tanaman induknya, karena ketika dipotong internodusnya, ya, artinya kan dia lepas dari ini. Ini tetap hidup yang tanaman yang muncul di nodus tadi. Ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai itu reproduksi secara alami. Yang ada contohnya beberapa. Ya. Nah, sedangkan yang stolon bagaimana? Nah, yang stolon itu orang kadang-kadang hanya membedakan itu gini. Kalau yang tadi tepat di permukaan tanah itu merambat, batang merambat, kemudian muncul nodus. Nah, kalau ini masih runner ya. Kemudian ini contohnya. Nah, kalau stolon orang nggak ada yang menggambarkan ini.
ini ada batang, tapi batangnya tidak langsung merambat horizontal, tapi agak membentuk sudut. Nah, baru kemudian karena ini sebetulnya kan kayak fleksibel, slender istilahnya. Ini bisa melengkung begini, kalau kena tanah sama prosesnya. Akan muncul tunas, muncul akar. Ya, itu bedanya dia membentuk sudut itu tadi. Ada yang mengatakan seperti itu. Sama ketika dia dilepas, dipotong, dia menjadi individu baru. Tetapi ada juga yang mengatakan runner sama stolon itu hampir sama, mirip. Hanya saja dikatakan runner apabila batangnya tadi panjang, makanya runner. Ya, kalau saya setuju istilah itu, karena sebetulnya banyak nih. Di dalam botani stolon juga disebut sebagai runner. Ya, batang ya yang slender itu tadi yang tumbuh horizontal sepanjang permukaan tanah yang kemudian menghasilkan tunas dan menghasilkan akar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa runner itu adalah stolon yang panjang atau stolon yang berakar. Ada yang mengatakan runner itu stolon yang itu tadi run on di tanah itu tadi. Makanya dikatakan sebagai runner. Ya, kalau saya setuju itu, kayaknya seperti itu. Jadi tahu ya, udah ya. Tapi ada yang mengatakan itu sama-sama soalnya horizontal. Tapi ada beberapa referensi yang tadi saya katakan kalau runner itu langsung begini dari pangkal batang paling dasar yang ada di permukaan tanah yang dia merambat secara horizontal. Itu runner. Kalau stolon itu masih seperti ini loh. Ya, kemudian dia membentuk artinya batang bagian bawah yang akan menjadi stolon itu sebetulnya dia nggak langsung merambat horizontal, tetapi dia sudah membentuk sudut. Ya, baru kemudian karena sifatnya itu lebih fleksibel, akhirnya dia kayak rebah begini. Artinya dia kan nggak persis horizontal, tapi membentuk sudut kan. Gitu. Tahu apa enggak? Jadi kalau runner itu langsung batang bagian bawah itu langsung merambat secara horizontal. Ya. Nah, kalau stolon itu sebelumnya ada batang seperti ini. Ya, baru kemudian dia rebah begini, membentuklah dia stolon. Tapi kalau kalian membaca buku atau referensi, ada yang mengatakan bahwa stolon itu ya runner. Tapi ada juga yang mengatakan runner itu stolon yang panjang. Itulah. Runner adalah stolon yang run on tadi. Sesuai namanya menurut saya kok cocok kayaknya gitu. Jadi runner itu stolon yang panjang tadi. Nah, bagaimana dengan yang ditanyakan? Kalau ini ada sakar. Sekalian aja ya, kalau sakar itu batangnya itu ada di dalam tanah. Tetapi dia kemudian ke atas. Ya. Tetapi karena sebetulnya dia ada di dalam tanah. Kalau tadi kan di permukaan tanah, runner. Tetapi kalau sakar itu ada di dalam tanah, di bawah tanah. Bukan di dalam, tapi mungkin di bawah sedikit tanah. Ya, kemudian muncullah tunas-tunas. Nah, tunas itu baru kemudian muncul ke arah ke atas, ke permukaan atas tanah. Nah, ini misalkan. Ini batang ini ada pas di bawah tanah, gitu. Ya. Baru kemudian muncullah tunas-tunas menuju ini. Tapi kalau kalian misalkan ini kok hampir sama Bu, misalkan kalian bisa bayangkan pisang, ya pisang itu termasuk karena dia tumbuh kan di atasnya kan nggak dilihat, ini sebenarnya kan ada di dalam tanah, tetapi kemudian muncullah tunas, gitu. Tetapi itu dari batang, ya. Nah, bagaimana dengan offset
Ya. Nah, offset itu beda lagi karena dia pendek, slender, cabang yang pendek, slender. Ya. Nah, biasanya internodusnya itu dekat-dekat, sehingga dari situ muncullah tunas-tunas yang baru. Jadi kalau kan seperti ini. Ya. Tetapi sama-sama batang yang ada di subareal, gitu loh. Ya, jadi lebih pendek. Jaraknya ini juga lebih pendek dibandingkan dengan runner. Kalau runner itu panjang, tetapi ini pendek. Batangnya lebih pendek, kemudian daunnya, tipe daunnya juga berbeda. Ya. Dia biasanya menggerombol. Nah, ini cabangnya pendek, ya. Ini biasanya hanya satu internodus, misalnya panjangnya disebut offset. Nah, biasanya ini terdapat pada hidropit, ya, yang mengapung bebas itu. Nah, batang tereduksi tadi karena sebetulnya ini kan beda dengan kamu tadi membedakan dengan apa? Stolon. Ya, kalau ini kan kalau stolon kan batangnya tetap panjang, tetapi ini tereduksi. Ya, tidak berkembang, tapi dari sini dari batang muncullah daun-daun ini. Kayak roset. Ya. Jadi penampakannya seperti roset. Dinamakan offset. Begitu, Wasturi. Ada pertanyaan lagi? Baik, Ibu, izin feedback apa Iya, silakan. Berarti untuk perbedaan antara runner, stolon dengan offset itu, untuk runner batangnya langsung memanjang secara horizontal, sementara untuk stolon itu lebih membentuk sudut terlebih dahulu baru rebah, dan untuk offset itu berukuran lebih pendek ya, Ibu? Iya, sama intinya batang itu tereduksi, kan batangnya tereduksi, terus kemudian dari ini kan tereduksi toh, nggak ada panjang-panjangnya toh, yang induknya ini atau anaknya yang baru nanti. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Terus kemudian lebih pendek, ya ini lebih pendek dibandingkan dengan yang runner. Kalau runner kan lebih panjang. Makanya itu tadi runner sama stolon itu nanti saya khawatir kalau kalian membaca beberapa buku yang referensi yang berbeda akan berbeda. Makanya itu tadi saya sampaikan semuanya bahwa ada pendapat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada orang yang fokusnya itu lebih ke arah yang tadi membentuk sudut, ada yang panjang, ya. Panjangnya yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa itu sama. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemudian dikatakan bahwa yang offset ini jarang sekali ditemukan pada tanaman-tanaman darat. Biasanya adalah tanaman yang air ya, yang mengapung di permukaan air. Daunnya ya, polanya roset, kemudiannya batangnya juga tereduksi. Ini beberapa ciri. Tetapi semuanya itu ada persamaannya. Artinya ketika dia membentuk tunas, kemudian bentuk akar, dia menjadi individu independen kemudian. Ya. Apakah itu kemudian kalian kalau mau membuktikan ya coba dipotong kan gitu. Tetapi kalau dia secara alami kan dia tumbuh lagi di sana kan. Seperti yang sudah saya sampaikan, kelemahannya kalau misalnya kenapa orang harus melakukan perbanyakan vegetatif buatan. Karena kalau mengandalkan vegetatif alami saja,
itu juga dampaknya ke distribusi tanaman itu juga kurang. Karena pasti anakannya kan ada di sekitar situ. Iya kan? Kalau mengandalkan alami tidak ada campur tangan, misalkan pisang aja, sakarnya berarti tunasnya mesti ada di situ, di sekitar situ. Kemudian kalau misalkan kalian nanam stroberi, kalian biarkan aja, ya nanti jarak tanaman baru tergantung runnernya kan. Ya sejauh mana runner itu bisa berkembang kemana-mana kan gitu. Tetapi ya hanya ada di sekeliling itu. Tetapi kalau kalian melakukan misalkan stek, ya kalian kan bisa nanam di satu di sini, satunya di daerah sana, itu adalah campur. Meskipun dengan alami kalian juga bisa bantu kan. Oh dipisahkan, kemudian ditanam. Hanya saja kalau mengandalkan itu kan juga selain distribusi kan juga populasinya. Misalkan pisang. Berapa sih anakan pisang? Misalkan dalam 1 tahun, misalkan ya, itu berapa kan kurang. Makanya ada kultur jaringan pisang. Itu kan termasuk vegetatif buatan. Kemudian demikian juga stroberi atau krisan. Berapa misalnya kalau hanya mengandalkan tanaman krisan tadi dengan menggunakan sakar ya misalkan. Makanya orang melakukan stek untuk membantu memproduksi bibit yang banyak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Hampir sama, tapi saya berharap dengan penjelasan ini juga dengan materi yang sudah saya unggah kalian bisa membedakan terutama umbi, ya, kormus, rimpang, akhirnya kan tahu juga kan, terus kemudian umbi batang sama umbi biasanya dikatakan sebagai umbi apa? Lapis. Nah, itu ada maknanya umbi lapis yang tadi ada layernya tadi ya. Karena terdiri dari lapisan-lapisan, maka dikatakan umbi lapis. Tetapi kalau secara umum kan dikatakan bulbus, itu adalah umbi lapis. Makanya itu tadi harus ada lapis-lapis. Nah, antara kormus sama umbi lapis itu sebetulnya kan hampir samanya itu begini. Batangnya itu kan pendek tuh, tebal, pendek, kemudian kayak membentuk cakram. Kalian bayangkan kalau misalkan bawang merah, ya kan? Itu kalau misalnya kalian lapisannya kalian ambil di situ kan kayak ada cakramnya, ada kayak bonggolnya. Kormus kan juga seperti itu. Hanya saja tidak ada lapisnya. Ya. Nah, bedanya apa lagi? Ada misalkan yang tiga-tiganya selain umbi batang, tiga-tiganya mempunyai sisik daunnya. Tetapi yang dua itu kering, yang umbi lapis fleshy. Kalau yang kormus sama rimpang kan kering. Ya. Nah, kalau yang umbi lapis, yang kering itu ada bagian luar saja. Sudah yang subareal. Yang sebetulnya yang bingungkan kan hanya batang yang underground sama yang subareal. Kalau yang lainnya kan kalian mestinya karena nggak ada macam-macamnya, kalian sebetulnya bisa maksudnya tidak bingung. Hanya saja ini ada beberapa yang apa bedanya umbi batang sama umbi akar. Nah ternyata mereka berbeda. Tapi ada persamaannya. Ya, sama-sama umbi batang sama-sama misalkan sama-sama menyimpan cadangan makanan.
sama-sama jadi organ vegetatif alami. Ya, itu sama batang dan umbi akar. Tetapi apa perbedaan mereka? Batang dan umbi akar. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah berikan ringkasan. Persamaannya dulu. Persamaannya, umbi batang dan umbi akar sebetulnya dua-duanya kan tipenya sama. Ya. Dia sebagai organ vegetatif alami yang ada di underground. Ya. Kemudian strukturnya swollen atau menyimpan air, dia menyimpan makanan. Ya. Dia sebetulnya juga anchor itu apa? Mengkaitkan, menenjangkan badan itu ke dalam tanah. Sama. Ya. Hanya ada perbedaannya. Karena memang satu dari akar. Semuanya sebetulnya mempunyai makanan. Kemudian tipe umbinya ya batang yang menggembung tadi, satunya akar yang menggembung. Swollen, nggak tahu diterjemahkan apa yang menggembung, artinya yang membesar ya. Kemudian sifat penyimpanannya apa? Ternyata yang umbi itu lebih banyak pati, yang itu beda. Kalau sedikit pati, yang lainnya apa? Nah, ternyata memang jenis karbohidratnya beda. Kalau yang umbi batang itu karbohidratnya memang pati, yang lebih kompleks. Yang akar itu simpel, sederhana, yaitu glukosa. Jadi kalau kalian makan umbi akar sama umbi batang, ya ini beda karbohidratnya. Ini lebih banyak patinya, ini lebih banyak glukosanya. Sekarang saya tanya, apa iya? Kalau kalian umbi batang itu salah satu contohnya adalah umbi batang itu salah satu contohnya apa? Ikan. Sedangkan adalah manusia. Betul kan? Betul. Kita cek satu rambut contoh kentang, ya kan? Rasa. Jadi kalau diet mungkin bagusan ini. Recording in progress. Hanya satu umbi per tanaman. Terus bagaimana tunas apikalnya? Katanya ini mempunyai tunas apikal. Sedangkan kalau umbi akar tidak mempunyai tunas apikal. Klorofil. Ya. Kalau umbi batang, ketika dia diekspos ke cahaya matahari, dia mempunyai klorofil, mengembangkan klorofil. Tapi kalau akar tidak. Mungkin ini bisa dipahami, karena sebetulnya kan di akar, di batang itu kan meskipun pusat fotosintesis di daun, kan di batang juga itu kami, makanya kenapa umbi batang itu bisa mengembangkan klorofil ketika kita paparkan ke sinar matahari, sedangkan akar tidak bisa. Kemudian daun sisiknya bagaimana? Kalau umbi batang, jadi daun bersisik dan tunas aksilar ada.
umbi ada ini loh ya, kan risum kan ya, ini memang tidak ada kan. Tapi umbi batang ini punya sih, bentar. Ini kok ragu saya jadinya. Umbi tidak bersisik. Ada contohnya enggak kalau umbi bersisik? Tadi kalau kentang enggak ada ya. Coba nanti kita cek selain kentang apa. Kemudian akar. Ya. Tapi kalau akar tanaman baru. Nah, ternyata kalau di batang itu bagian masing-masing dari umbi batang itu bisa individu baru jika dia dipotong. Tetapi kalau umbi akar tidak bisa. Jadi kalau ini diterjemahkan berarti kalau misalkan kentang, kalau potong-potong di situ ada mata tunasnya, itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan yang ini tidak bisa. Yang karena menurut saya ini bersisik ini ya, karena tidak di bersisik kalau ya. Lebih seperti itu. Kalau semuanya tinggal ini aja, saya masih ragu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang dari sini, seberapa besarkah bahan baku tentang umbi organik under, berapa besar tingkat pemahamanmu tentang risum kormus sebelum kuliah dengan saat Recording in progress. mudeng atau dari kemarin sudah tahu, Bu? Oh, lebih jelas apa jelas, Bu? Sejauh ini dipahami. Bisa, paling aman. Bisa Ibu, dari yang sebelumnya 60% setelah dijelaskan jadi 80%. Ibu. Waduh, ini katanya cuma sedikit. Ya, dari sebelumnya saya kira orang itu dari yang kecil itu bisa langsung besar gitu, ternyata Paham ya. Makanya itu agak saya juga bayangkan gimana orang katanya yang butuh waktu 2 tahun tapi kok masih katanya menjanjikan, speknya tinggi, padahal harus menghasilkan umbi yang besar. Artinya harus oke, kalau misalkan kita nanam
nunggu 2 tahun. Tapi ini enggak. Nanti 6 tahun. Bah udah dibiarkan saja. Nanti di situ akan muncul. Ya. Tapi sudah saya ngamati fitur. Saya dapat pelan LED. Aklimatisasi. Berubah sendiri. Padahal hasilkan daun, tapi tanamannya memang masih kecil, misalkan segini, kemudian tiba-tiba rebah. Karena dia ya. Saya biarkan enggak ada 6 bulan, kemudian rebah lagi. Di situ umbil lagi dengan ginseng. Ginseng kayaknya enggak sepertinya, kayaknya langsung. Saya bahwa ginseng tahun baru dapat digunakan untuk suplemen yang baik. Artinya dia mengandung ginsenosida berfungsi untuk atau istilahnya berfungsi sebagai meningkatkan ketahanan kan itu yang bagus 6 tahun. Itu nanti ditanam biar sama dibiar. Jadi kalau misalnya nanam ya biarkan aja sampai 2 tahun. Nanti 2 tahun jangan dipanen kecil-kecil. Tetapi kalau enggak. Recording in progress. Ya sebagai suplemen karena tahu di tempatnya produksi itu makan. Kalau mahal sekali, tapi mereka mengatakan bahwa kalau dapat ginseng yang itu bukan atau diambil atau dipanen bukan 6 tahun, jadi 2 tahun. 2 tahun dipanen. Nah, menurut mereka itu khasiat penjaga stamina itu kurang. Nah, saya tidak tahu di itu terkait juga atau itu kan perlu diteliti, ya saya nggak tahu. Kali tanam yang kecil ini ya kali yang besar sama yang berkali-kali kemudian besar, apakah terkait dengan biomasanya ataukah kandungan glukomanannya ataukah juga kualitas glukomanannya, karena kan yang diperlukan adalah glukomanan tinggi, tapi apakah benar kualitasnya juga bagus, karena biasanya kandungan-kandungan begitu itu bukan hanya kadar tetapi juga kualitasnya. Ada minyak nih itu juga mempunyai prasyarat tertentu, harus berapa gitu randomannya untuk menjadikan dia kualitas tinggi gitu. Kalau dia mengandung pacoli alkohol sekian misalkan, itu ada prasyarat seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau kalian dapat menurut saya itu kan semuanya kayak umbi-umbian ya. Umbi-umbian kalian bisa membedakan, oh ini rimpang.
lapis. Oh, ini kormus. Nanti berdasarkan ciri-ciri itu. Mungkin ada kata Bu Wahyu tadi, dia tebal, pendek, tapi kok ternyata ada lagi kan, kecuali tetapi umum adalah saya sampaikan ciri umum itu tadi, ciri-ciri umum pada masing-masing organ reproduksi. Pertanyaan lagi? Recording in progress. Dari Bu Serafina, ya saya mohon kalian menyiapkan kan ada untuk Bu Iin. Nah, saya juga tidak tahu untuk ini nilai yang sudah disampaikan ke kalian, atau sudah ada Bu In sudah mengevaluasi kalian? Belum ya? Belum. ada. Oh, belum ada. Kemarin memang belum UTS juga ya? UTS cuman sempat presentasi itu pun hanya beberapa kelompok Bu yang dievaluasi secara langsung oleh Bu. Nah, artinya jadi berat juga nih saya. Mungkin kan dari saya ya. Nah, ini saya hanya punya komponen penilaian dari kalian sama ada sana cukup kali seluruh ASEAN apa mudah-mudahan baik. Recording in progress. Sudah semua ya, sudah cukup selebih saya sendiri saya ya bedanya ya di beberapa tanaman yang tanaman-tanaman daunnya fleshy itu dan apa lebih daun sering muncul mas baru dan lepas dari tanah
Recording in progress. Ada pertanyaan? Udah nggak ada? Ini ada juga ringkasannya, nanti kalian bisa lihat lebih detail lagi. Oke, kalau tidak akhiri untuk kuliah hari ini, kita UTS di kalau misalnya nggak nanggung sekali kuliahnya. Kapan kira-kira kalian atau kita kalian sudah selesai atau kita siap